Oke, teman-teman, jadi malam hari ini kita judulnya adalah kesetiaan dalam hal yang kecil, ya. Saya ambil dari Lukas 16:10 dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara besar. Tapi barang siapapun yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak akan benar dalam perkara-perkara besar. Jadi ini Tuhan sudah mengajarkan kita mengenai dikotomi. Ini ajaran Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita percaya dan kita setia kepada apa yang kita lakukan untuk hal-hal yang kecil, maka kita akan mendapatkan yang besar. Tapi kalau kita dikasih barang yang kecil pun, dikasih tanggung jawab yang kecil, kita nggak bisa melakukan. Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang besar? Nah, disitulah kita akan berlihat apa sih rencana Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Apakah dia akan selalu memberikan hal-hal yang besar atau kita diberikan oleh hal-hal yang kecil? Nah, ini yang akan kita melihat pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan melihat aplikasi dan teologi kehidupan yang kecil. Apakah kita kesetia? Apakah kita masih mau menjalankan? Apakah kita tidak congkak hati minta hal yang lebih besar karena yang kecil itu disepelekan oleh kita? Ya, itu yang akan kita bicarakan. Sebetulnya kalau kita lihat di sini apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 16:10, hidup itu bukan tentang menjadi besar, tapi dimulai hal yang kecil. Tapi yang penting dia katakan bukan hal yang besar yang kecil, tapi dia mengatakan siapa yang setia, loyal, yang punya pengalaman dan mau berdedikasi, setia. Artinya kita tidak jenuh-jenuh melakukan. Kalau diberikan perkara yang kecil sekarang, ya jangan jenuh. Tetap kita lakukan. Karena satu hari kalau dia melihat bahwa kita loyal dan kita setia, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Tapi kalau dikasih kecil aja dia coba, kita tidak setia, tidak loyal, tidak mau melakukan, kita merasakan egonya besar dan karena kita merasa lebih bisa kok saya cuma dapat segini. Dia tidak akan bisa diberikan perkara yang besar. Itu intinya, kesetiaan. No matter how small it is, tapi yang Tuhan lihat adalah kesetiaan. Dan dengan demikian maka apa yang dikatakan di kitab Mika berjalan di dalam kerendahan hati dengan Allah. Kerendahan hati artinya apa? Rendah hati untuk menerima apa adanya. Rendah hati untuk stay in the small world. Rendah hati untuk supaya loyal dan setia pada apa yang kita lakukan. Sehingga kalau dengan demikian maka kita akan memuliakan Tuhan dan kita menemukan kemuliaan itu. Karena kita mempunyai kerendahan hati yang akan ditranslasikan pada hal-hal yang benar-benar luar biasa. Hati kita menerima apa adanya. Dan itulah yang Allah maui. Jadi kembali lagi tadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, siapa yang setia pada perkara kecil, ia akan juga setia pada perkara yang besar. Nah, kalau kita setia, maka hidup kita tidak diukur dari besarannya, tapi kesetiaannya. Yang Tuhan perhatikan apa dari kita? Yang Dia perhatikan adalah ketulusan hati kita menerima. Ketulusan hati kita untuk bertanggung jawab sehari-hari. Bukan hanya pencapaian gemilang yang besar di mata manusia, tapi justru loyalty, kesetiaan, menerima dengan berbesar hati apapun yang diberikan, no matter how small it is. Tuhan akan merasakan bahwa kita memberikan kesetiaan padanya. Dan itu dia akan memperbesar kesetiaan dan akan membesar tanggung jawab yang dia berikan pada kita. Sehingga kita akan dibentuk olehnya menjadi seorang yang benar-benar mengerti dan menerima tugas dan tanggung jawab dengan setia. Nah, disitulah yang kita diharapkan dengan perkataan Tuhan Yesus itu tadi ya, siapa yang setia pada yang kecil, karena apa yang kita perbuat menurut kitab Kolose harus kita lakukan dengan segenap hati kita, seakan-akan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Hidup kita adalah mencari Tuhan dalam hal apapun juga.
Pada waktu kita sehat, pada waktu kita sakit, kita melakukan sesuatu, kita bertindak sesuatu, kita berbuat sesuatu, semua lakukanlah seakan-akan itu untuk Tuhan. Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan, cintailah Bapamu di surga dengan segenap hatimu sebelum engkau mencintai orang lain. Dan yang kedua, memang kita harus mencintai orang lain. Dengan demikian, maka kita harus bekerja dan menerima, dan paradigma kita adalah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Finding God's in all things. Ya. Dengan demikian, kalau kita merasakan itu, bahwa kita apapun yang kita perbuat, bukan melihat kepada siapa, tapi kepada Tuhan. Dan inilah yang kita rasakan. Kalau kita merasakan itu kepada Tuhan, maka pekerjaan yang sederhana apapun, pekerjaan yang sekecil apapun, tapi kita lakukan dengan setia, maka ada nilai kekekalan yang Tuhan lihat. Karena dengan kita lakukan menerima, penerimaan dengan hati yang bersih, dan itu akan dilihat sebagai kesungguhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Cerminan kita adalah cerminan di mana iman yang hidup, hanya iman yang menerima apa yang Tuhan tugaskan pada kita. Bukan sekedar melakukan hal-hal sesuatu yang hanya karena saya harus melakukan, tapi kan hanya ya memang gini caranya, tidak demikian. Tapi kalau kita merasakan bahwa keadaan Tuhan ada di dalam hidup kita, dan kita merasakan bahwa kita harus melakukan dengan Tuhan untuk Tuhan, maka semua hal-hal yang kecil yang kita lakukan setia, maka akan besar nilainya. Tidak akan ada pekerjaan yang rendah yang dilakukan dengan kasih dan integritas. Itulah yang Tuhan maui. Tuhan maui apa? Setia pada hal kecil. Dan Tuhan maui juga kita harus merasa rendah diri. Karena apa? Karena Tuhan selalu berkenan pada kita-kita. Dan dia selalu memahkotai di kepala kita yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi kita diharapkan untuk rendah diri, bukan rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri artinya confident levelnya rendah. Tapi kita melakukan dengan confident level tinggi, ya, kepercayaan tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, tapi dengan kerendahan hati. Disitulah kalau kita rendah hati, maka tidak perlu mencari pengakuan. Karena yang paling penting apa? Asal diakui Tuhan. Kita asal berharga di mata Tuhan. Sehingga kalau kita melakukan apapun kita lakukan demi Tuhan, dan Tuhan melihat kepada kita bahwa kita melakukan itu dengan senang hati, maka kita akan menjadi saluran yang baik, menjadi berkat yang baik bagi orang lain. Dan itulah hidup yang luar biasa apabila kita bisa menjunjung tinggi dan dengan serendah hati menerima apa adanya, bahkan hal-hal yang kecil, maka kita akan benar-benar memuliakan Tuhan di dalam segala hal. Memuliakan Tuhan dengan cara-cara yang kita mau, cara-cara yang dia mau kita lakukan. Maka kalau kita lakukan dengan semuanya untuk kemuliaan Allah, bahkan sekecil apapun, maka semuanya tidak ada yang sia-sia. Mulai mau makan, mau minum, melayani, semua untuk kemuliaan Tuhan. Karena hidup bukan tentang apa yang kita capai, tapi tentang bagaimana hidup kita memuliakan Dia yang bertahta di dalam kerajaan surga. Hidup bukan apa yang kita sombongkan dalam hari ini, kita bisa mencapai ini, accomplish ini, melakukan ini dan lain-lain, tapi justru karena kita lakukan bertanggung jawab kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, maka kita akan bisa memuliakan Dia lewat hidup yang sesimpel-simpelnya, yang sekecil-kecilnya. Disitulah Tuhan bekerja. Kalau kita tidak melakukan dengan kita merasakan sombong dengan besar hati, maka bagaimana bisa Tuhan mengapresiasi, bisa menghargai apa yang kita lakukan dan memuliakan Dia, karena Dia tahu hati kita tidak tulus melakukannya. Hati kita begitu besar dan begitu keras sehingga kita tidak mengerti apa yang Dia maui. Itu bukan hidup yang memuliakan Tuhan. Tapi justru kalau kita memuliakan Tuhan dalam segala hal, hidup kita akan tenang dan kita merasa bertanggung jawab karena memang Tuhan yang meminta kita. Disitulah di kitab Paulus kepada Tesalonika dikatakan, hiduplah tenang, uruslah pekerjaanmu sendiri. Bekerjalah dengan tanganmu, penerima apa saja walaupun sekecil itu, tapi kau lakukan dengan setia, maka hidupmu tenang dan urus pekerjaanmu sendiri. Hidup menurut panggilan Tuhan pada kita.
Jangan sampai kita sibuk campurin urusan lain ya. Ada orang-orang yang kerjanya nyampurin orang lain, apalagi kalau kita nggak suka sama orang, istilah bahasanya itu diceng ya, diceng. Kemudian kita ngurusin orang itu terus. Itu Tuhan tidak mau demikian ya. Tuhan tidak mau bahwa kita mikirin orang lain, tapi kita tidak mikirin apa yang dia mau kita lakukan. Berarti dia tidak, kita tidak memfokuskan pada panggilan kita sendiri. Tuhan melihat bahwa hidup kita memang kadang-kadang itu tidak tenang, tapi kalau kita lakukan apa yang Dia maui, as simple as things, pekerjaan yang Dia berikan pada kita dan kita lakukan dengan tanggung jawab sebagai panggilan pribadi, dan nggak mikirin orang lain, nggak ngurusin orang lain gitu ya. Kamu sampai di mana? Waduh, saya kok belum ngapa-ngapain. Kamu kemarin kok kelihatannya gini, kamu beli kulkas, saya kok belum punya kulkas. Itu namanya mencampuri urusan orang lain dan kita membandingkan dengan orang lain, dan itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita melihat apa tanggung jawab yang Dia berikan pada kita lakukan dengan baik, sekecil apapun, Dia sudah bahagia. Artinya kita setia pada kerjaan pekerjaan yang Dia berikan. Dan disitulah Tuhan akan menunjukkan lebih besar lagi, kebesarannya akan datang di dalam kehidupan kita karena kita setia pada hal yang kecil. Karena itulah kita jangan jemu melakukan hal-hal yang sekecil apapun. Kita jangan jemu, jangan sampai bosan melakukan hal-hal yang untuk kebaikan Tuhan saja. Dan itu memang sudah dikatakan di dalam Galatia, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Karena tidak terlihat oleh kita langsung. Mungkin orang lain melihatnya kurang, tapi kita tahu bahwa kita melakukannya dengan segenap hati dan kita berharga di hadapan Allah sendiri. Dan kadang-kadang kalau kita melakukan itu dengan baik dan dengan setia, maka Allah akan memberikan berkelimpahan kepada kita dengan apa yang kita lakukan. Karena kadang-kadang tidak dilihat oleh orang lain, tidak direspons oleh orang lain, tapi direspons oleh Allah sendiri. Sehingga kita katakan bahwa kebaikan yang kita lakukan setiap pada hal yang kecil adalah tidak pernah sia-sia. Karena apa? Karena ditabur dengan hati yang tulus. Kita yang menaburkan sendiri. Kita memberikan sendiri, menabur ke dalam hati kita dengan tulus, dengan kemauan, dengan apapun juga ini saya kerjakan demi kerajaan Allah. Dan kalau kita melakukan itu menabur benih-benih yang baik, walaupun pekerjaan kita itu kelihatannya kecil, kita merasa tidak pede, tapi sebenarnya itu sebetulnya besar. Karena apa? Tuhan tidak akan memberikan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Tuhan akan memberikan kebijaksanaan dan memberikan tanggung jawab yang pasti kita bisa lakukan. Dan Dia katakan, kalau aku berikan padamu hal-hal yang kecil, dan kau berikan dengan baik karena kau setia melakukannya, engkau bertanggung jawab melakukannya, maka aku akan memberikan benih-benih yang lebih besar, yang tidak akan pernah sia-sia, karena aku tahu kamu akan menabur dengan tulus dalam hatimu sendiri. Jadi itulah yang kita mesti ingat. Barang siapa yang setia pada hal yang kecil, akan mendapatkan hal yang besar. Karena dengan demikian, kalau kita lakukan dengan baik, tidak jemu-jemu, maka kita kembalikan kepada Allah. Dan janganlah takut bahwa kita harus juga sepenuh hati memberikan banyak pada Tuhan. Dan di sinilah kita merasakan bahwa kepercayaan kita yang sudah melakukan hal yang kecil di mata Tuhan, karena kita melakukannya dengan senang hati kita, maka hidup kita akan senang, hidup kita akan gembira, hidup kita akan sejahtera, dan kita akan merasakan betapa besar kasih Tuhan. Karena di balik setiap tindakan yang terang yang kita lakukan, selalu ada penyertaan Allah bekerja. Disitulah Tuhan akan memberikan bantuannya lewat Roh Kudus kepada kita. Sehingga kalian melakukan hal yang sekecil atau kita besar, kita akan merasakan di mana Tuhan bekerja di dalam hati kita, dan kita akan mendapatkan buah-buah roh yang baik sekali. Dan buah-buah itu yang akan kita kembalikan kepada Tuhan, dan kita lakukan demi kemuliaannya, dan juga kita bagikan kepada sesama kita. Sehingga kalau kita benar-benar melakukan ini, kita lakukan dengan sepenuh hati karena kita setia kepada tugas yang Dia berikan pada kita, apapun juga di dalam keseharian kita. Maka kita akan memancarkan terang mulia yang berasal dari Tuhan sendiri kepada sesama setiap hari.
Dan itu yang kita maui. Kita anak-anak Tuhan harus menjadi pancaran-pancaran cahaya Tuhan sendiri. Orang akan melihat kita kok dia bisa hidupnya sejahtera, hidupnya sederhana tapi sejahtera, hidupnya baik, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah merasa tersandung, walaupun apa yang terjadi. Dan itu karena apa? Karena kita selalu setia pada pekerjaan dan kita apapun yang kita kerjakan hanya untuk Tuhan sendiri. Disitulah pemancaran terang sehari-hari akan terlihat oleh orang lain. Di dalam kitab Matius, Tuhan Yesus katakan, biarlah terangmu, terang kita bercahaya di depan orang. Terang yang didapatkan dari hati kita. Hati kita dari mana? Roh Kudus. Roh Kudus dari mana? Bapa di surga. Bapa di surga dengan perkataan lain, dia memberikan terang kita, terang dari cahaya kita, terang dari perilaku kita, terang dari kebijakan yang kita tunjukkan, terang dari nilai-nilai hati, dan semua yang kita tunjukkan pada orang lain akan bercahaya apabila itu mengalami pencahayaan dari Allah sendiri. Orang akan melihat bahwa pancaran alami dari hidup yang tulus, hati yang baik, itu berasal dari Allah karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tidak mungkin mereka merasakan bahwa kita jahat lagi. Tidak mungkin mereka merasakan tidak adanya kasih dari kita kalau terang itu benar-benar bercahaya. Dan Tuhan janjikan bahwa kalau kita mempunyai pencahayaan yang baik, kehadiran Tuhan akan memberikan berkat kepada orang lain. Dan kita bisa dilihat bahwa ya, dia memang anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan dan karena itu kita bisa memberikan kesaksian bahwa memang Tuhan itu luar biasa. Allah yang bekerja dalam diri kita. Memang Allahku adalah Allah yang luar biasa. Di tempat yang kecil pun aku bisa berkarya. Di tempat yang lebih besar aku juga bisa berkarya. Karena disitulah kesetiaanku menunjukkan bahwa aku sudah ditemani oleh Tuhan. Aku sudah diberikan cahaya oleh Tuhan. Sehingga di dalam tempat yang gelap pun cahaya yang kecil dari diriku akan memancarkan cahaya yang besar di mata orang lain. Di situ orang akan melihat bahwa kita orang anak yang Tuhan yang setia mempunyai dampak sorotan yang besar sekali karena the light, cahaya itu bukan berasal dari kita, tapi berasal dari Tuhan yang dipancarkan lewat kita. Dan disitulah kita akan merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Dan orang lain juga melihat benar-benar Tuhannya bekerja, Allahnya bekerja. Tuhan Yesus yang ada dalam kita yang bekerja. Yang mempunyai, yang memungkinkan bahwa kita, kehidupan kita terlihat oleh orang lain. Sebagai hidup yang tulus, hidup yang mempunyai pancaran rohani. Hidup yang mempunyai pengalaman dengan Tuhan sendiri. Disitulah kesaksian kita yang diharapkan. Tuhan Yesus katakan bahwa kita tidak hanya menjadi manusia biasa, tapi kita harus menjadi garam dalam kehidupan. Kita harus menjadi sesuatu yang memberikan berkat pada orang lain. Dan dimulai dari kesetiaan yang kecil itu. Dan di situ kalau kita mulai dengan hal-hal yang kecil, maka kita akan melalui dengan rendah hati. Dengan kerendahan hati, kita juga bisa menghargai sesama. Maka kita lihat di sini bahwa kerendahan hati adalah karakter yang harus ada dalam kita sebagai pengikut dan anak-anak Tuhan. Di dalam kitab Filipi dikatakan oleh Paulus, dengan rendah hati, dengan kerendahan hati kita, anggaplah yang lain lebih utama dari dirimu sendiri karena kita merendah hati kita. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Dengan kerendahan di kita, maka orang lain lebih utama. Kita lebih menghargai orang lain, kita lebih empati pada orang lain, dan orang lain lebih membutuhkan kita daripada kita membutuhkan diri sendiri. Artinya apa? Artinya kita bisa melayani orang lain dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka. Jiwa kita akan terbuka supaya orang-orang bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan ini hanya untuk kepentingan orang lain dan karena mereka adalah lebih utama dari kita. Dengan demikian maka tidak ada hal-hal yang kecil kalau kita lakukan demi Allah untuk kebaikan orang lain. Kan itu yang diminta oleh Tuhan sebagai perintah yang kedua. Cintailah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi dengan perkataan lain bahwa kita mencintai orang lain, kita menghormati sesama, kita menghormati martabat mereka.
karena mereka juga anak-anak Tuhan. Dengan demikian maka kebenaran, kebaikan hati tidak pernah bersifat merendahkan, justru meninggikan. Ini yang Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan rendah akan ditinggikan. Tapi kalau sudah merasa rendah hati yang tinggi atau tinggi hati, maka kita akan direndahkan. Kita akan dijatuhkan, kita tidak akan diangkat. Tapi kalau kita mulai dengan rendah hati, maka kita akan diangkat oleh Tuhan. Dan disitulah maka hal-hal yang kita lakukan kepada orang lain adalah menunjukkan bahwa kita juga berbuat baik ya. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Karena apa? Karena kebaikan dari hal-hal yang kecil tadi adalah intinya Tuhan mau kita juga memberikan bantuan bagi orang lain. Berbuat itu bukan soal kecilnya pemberian, tapi ketulusan hati kita di belakang daripada kemauan dan fungsi motif kita memberikan kepada manusia orang yang lain. Sehingga kita tidak sibuk menghitung-hitung untung ruginya. Tapi justru kebaikan yang kita lihat itu akan berasal dari Allah dan Allah sendiri tidak pernah hitungan sehingga kita memberikan hal yang baik berupa kebaikan. Di dalam kitab Roma dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya kadang-kadang kehidupan ini memang berasa bahwa kita itu selalu berjuang. Kita selalu kok tidak pernah mulus kehidupan kita. Kok selalu ada hal-hal yang menyandung di kaki kita. Tapi justru kalau kita lihat kita bersabar dengan kekuatan jiwa kita, maka semuanya akan tertutup, terbuka untuk penyelesaian. Dan kalau kita merasakan tertutup sekarang, bukan berarti itu kelemahan, tapi justru itu adalah mungkin kalau kita rencana Tuhan, kita dalamkan, jalankan, dan kita bersabar dalam kesesakan. Maka ketekunan dalam doa kita akan menunjukkan hal yang sangat baik, di mana Tuhan akan memberikan hal yang baik, dan di mana pekerjaan kita adalah selaras kesetiaan kepadanya. Disitulah hidup yang sederhana, setia pada hal yang kecil, dengan berdoa, dengan membaca Alkitab, dengan membaca Mazmur, buku Mazmur, kitab Mazmur. Berdoa itu membuka hati. Itulah kesetiaan hal-hal yang kecil yang Tuhan mau. Kita mau makan, kita berdoa. Kita mau makan, kita memberikan syukur bahwa kita bisa boleh makan pada hari ini, pada saat ini dengan nutrisi yang baik. Ada banyak orang lain yang belum seuntung kita, mungkin makanannya lain dari kita. Tapi hal-hal yang kecil, itulah yang membuat hidup kita menjadi lebih besar. Karena kalau kita merasakan bahwa Tuhan ada dan kita lakukan hal yang kecil, mau pergi, mau melakukan sesuatu, mulai dengan doa. Mau berbuat sesuatu, doa supaya Tuhan memberkati. Ya. Sehingga dengan melakukan hal yang kecil itu sebetulnya apa yang artinya? Ya bersabar, bertekun, dan bertahap. Dan sebetulnya adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dari hal-hal yang kecil. Kadang-kadang kita tidak realize ya bahwa kita itu melakukan hal yang kecil. Tapi justru hal yang kecil itu artinya apa? Memberikan hidup kita pada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Kita sebetulnya bukan hanya memberikan, tapi mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan lewat hal-hal yang kecil, lewat hal-hal yang kadang-kadang kita tidak sadari kita maui, lewat hal-hal yang Tuhan apresiasi karena kita sudah mempersembahkan hidup kita kepadanya. Dan disitulah Tuhan akan melaksanakan apa yang Dia janjikan. Di dalam Mazmur dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Kalau kita melakukan hal yang kecil, maka hidup selalu akan berjalan dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal dan kita selalu ikut dengannya. Dan dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan bukan berarti pasrah. Tapi justru kepercayaan bahwa hidup itu dipegang olehnya. Bukan dipegang pada kita. Dan itu dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Dimulai dengan hal-hal yang kecil. Dan kepercayaan itulah yang akan membesarkan iman kita. Dan akhirnya
kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan akan hilang dengan sendirinya. Di dalam penyerahan yang benar-benar tulus, penyerahan hati kita kepada Tuhan dengan lewat iman, maka kita akan merasakan damai yang begitu besar, yang tidak bisa diberikan oleh orang lain, tidak bisa diberikan oleh dunia, dan hanya Tuhan Yesus saja yang memberikan pada kehidupan kita. Dan disitulah Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita, karena kita melakukan dalam kesetiaan hal-hal yang sangat kecil. Jadi panggilan sehari-hari, panggilan yang setia pada hari yang kecil, kesetiaan hal yang kecil, kehidupan yang biasa, rasanya sih biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi itu sebetulnya kalau kita lakukan dengan hati yang luar biasa, maka hal-hal yang kecil itu adalah hal-hal yang besar. Karena upah Tuhan selalu menumpuk. Upah Tuhan selalu eksponensial. Tanpa kita rasakan, kita akan mendapatkan upah Tuhan, dan Dia akan memberikan satu hari di mana rencananya akan menurut waktunya saja, bukan waktu kita. Jadi siapa yang perkara dalam setiap perkara kecil dia setia, maka akan diberikan kepercayaan yang besar. Dengan demikian kita akan harus menjadi setia dalam apapun juga, dimanapun juga, pada tempat apapun juga kita ditempatkan. Pada hal-hal sederhana apapun juga yang Dia berikan. Dan kepada hal apapun juga yang Dia serahkan kepada hidup kita. Dan kalau kita sudah memberikan kepadanya, menyerahkan dalam hal yang kecil, dan kita setia dalam hal itu, maka kehidupan itu adalah hidup yang paling benar, karena hidup itu adalah berkenan di mata Allah sendiri. Bukan karena kita mau, perencana kita, tapi karena kita hanya menjalankan, kita sebagai aktor di belakang layar, setia kepada Tuhan yang Dia berikan pada kita pada hal yang kecil, dan rasakan satu hari bahwa hal yang kecilnya akan menjadi hal yang besar. Hal yang kecil akan memberikan kenikmatan dunia di dalam kesejahteraan yang besar, yang Tuhan tidak pernah ingkari janjinya, yang Tuhan selalu akan berikan pada kita. Itulah kasih yang benar-benar tidak berkesudahan, hanya dengan hal-hal yang kecil. Karena kita akan dipercayakan hal yang besar. Demikianlah Tuhan Yesus katakan. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.